Halo, apa kabar? Mudah-mudahan pada sehat semuanya. Kali ini saya hendak berbagi tentang bagaimana cara men-screening saham menggunakan satu TradingView, kemudian menggunakan juga metode Wyckoff, prinsip-prinsip yang diperkenalkan oleh Richard Wyckoff ya. Dia tidak banyak berteori, hanya ada 3 prinsip saja. Pertama adalah prinsip cause and effect, sebab akibat, kemudian prinsip supply and demand, dan yang terakhir ada effort and result. Sebetulnya saling berhubungan. Yang pertama supply and demand, artinya kalau supply-nya banyak persediaan, sedangkan demand-nya, permintaannya turun, maka harga akan turun. Kalau supply-nya sedikit, permintaannya banyak, maka harga akan naik. Ini prinsip yang dasar di perdagangan, baik itu di saham maupun di tempat lain, di pasar biasa juga seperti itu. Supply and demand. Kemudian cause and effect. Ada sebab, ada akibat. Nah, Wyckoff itu membagi pasar menjadi 4 tahap yang memberikan sebab dan akibat. Mengapa harga naik? Itu adalah akibat karena disebabkan oleh adanya akumulasi, pengumpulan barang. Kemudian ada markup yang membuat harga naik. Jadi ketika akumulasi bandar ya, para pemilik uang besar itu mengumpulkan barang mereka dengan dalam tanda kutip diam-diam membeli barang, dalam hal ini saham dengan harga yang murah untuk nanti dia distribusikan. Nah, ketika fase distribusi terjadi, distribusi ini akan menjadi cost, menjadi sebab. Untuk akibatnya apa? Akibatnya harganya turun. Jadi akumulasi sebab ya, menyebabkan akibatnya menyebabkan harga naik, dan distribusi membuat harga turun. Jadi akumulasi markup harga naik, distribusi markdown turun. Ada empat tahap: akumulasi, markup, distribusi, dan markdown. Dan yang terakhir adalah effort and result. Ada effort, ada usaha. Nah, usaha ini berupa volume. Bagaimana para pembeli berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menaikkan harga. Makanya ada usaha yang menyebabkan ya, effort ya usaha, resultnya harganya naik karena banyak yang beli. Ini sebenarnya berkaitan dengan prinsip sebelumnya. Demikian juga sebaliknya. Kalau banyak penjualan, ada usaha volume ya besar untuk menjual, maka resultnya harga akan turun. Nah, dari prinsip itu kita gunakan, dalam hal ini kita menggunakan TradingView. TradingView itu bisa diakses dengan tradingview.com. Kemudian kita bisa menggunakan akun Google ya untuk mendaftar. Dan ini cukup menggunakan yang gratis, meskipun ada juga yang berbayar. Berbayar itu memiliki fasilitas yang lebih banyak, tapi sebenarnya untuk yang gratis pun kita bisa, lebih dari bisa untuk memanfaatkannya. Jadi di sini kita launch super chart. Jadi chart yang digunakan yang paling umum digunakan oleh para trader adalah chart yang dulunya diperkenalkan oleh orang-orang Jepang yang dinamakan candlestick karena bentuknya seperti lilin. Nah, ini kita bisa ganti chart di sini ya, ganti model chart, tapi kita tidak perlulah. Ini ada banyak model, ada yang model hollow candle lain dan sebagainya. Kita pakai yang candle saja. Nah, kemudian ini saham tower. Hari kemarin kita ada salah satu sinyal adalah dewa. Nah, kita bicara tentang screening dan sinyal. Sinyal itu didapatkan secara otomatis karena ada script yang bisa kita buat, kemudian kita masukkan ke server dan kita schedule, kita jadwalkan untuk secara otomatis beroperasi, jalan dalam hal ini untuk mencari, men-screen secara otomatis tanpa ada involvement, tanpa ada effort sama sekali dari kita. Jadi otomatis saja seperti mesin. Nah, ini dewa kemarin ada sinyal di sini. Nah, ini sebetulnya juga menggunakan prinsipnya Wyckoff tadi ya.
Jadi ada sinyal terkuak karena ada selling climax, artinya effort tadi, prinsip effort and result, effort untuk menjual itu udah klimaks, sudah mentok, sudah tidak ada yang menjual lagi. Itulah yang memberikan tanda bahwa berkebalikannya yang akan terjadi. Jadi volume jualnya menjadi menguat karena volume jual sangat tinggi, indikasi akhir dari tren turun, artinya tren akan berbalik arah menjadi tren naik. Nah, skornya di sini ada selling climax, stopping volume, effort up. Ini adalah istilah-istilah yang ada di dalam volume spread analysis, turunan dari prinsipnya Wyckoff tadi. Nah, sekarang bagaimana kalau kita tidak bisa mendapatkan sinyalnya karena kita tidak mengikuti sinyal yang dibuat oleh orang lain, atau kita belum bisa membuat skrip sinyal kita sendiri. Nah, kebetulan kami bagi yang mau mendaftar, bisa nanti saya sampaikan di kolom komentar ya cara mendaftarnya. Ada grup Telegram, masih sedikit yang ikut ya. Script berdasarkan VSE, kemudian juga moving average conversion and diversion plus relative strength index. Nah, 3 hal itu yang memberikan tanda ini beli, dan cukup lumayan ya hasilnya, meskipun tidak selalu akurat. Dan ngomong-ngomong soal akurasi, tidak ada satupun indikator yang benar-benar memberikan akurasi dalam hal memberikan sinyal atau memberikan penanda apakah suatu saham akan naik atau tidak. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau screening secara manual yang menjadi topik dari bahasan kali ini? Di sini ada pilihan menu screeners. Kita klik saja screeners di sini. Nah, dulu screeners itu ada di bagian bawah, tapi entah kenapa si TradingView memilih untuk berdampingan. Efek di Indonesia ya kita menggunakan ITX. Kemudian apa yang menjadi kriteria dari screening kita itu banyak sekali. Kita bisa pilih market, tentunya kita pilih market Indonesia ya. Kita bicara mengenai saham, pasar saham di Indonesia. Kemudian watchlist ini kalau kita mau melihat dari watchlist kita bisa mendaftar saham-saham, kemudian kita masukkan ke watchlist. Hanya saja kalau kita menggunakan yang gratisan, watchlist yang bisa kita buat sangat terbatas. Indeks kalau kita menggunakan atau memilih indeks, jadi tidak saham ini bisa kita pilih, entah itu indeksnya LQ, Syariah, atau yang lain, atau Kompas 100 ya. Jadi kalau kita hanya screening yang terdaftar di Kompas 100 saja, maka kita klik di sini. Maka yang muncul di saham-saham ini adalah yang Kompas 100 saja. Mengapa kita seperti itu? Karena Kompas 100 itu sudah memilihkan yang terbaik dari hampir 1000 atau mungkin udah lebih dari 1000 ya saham yang ada terdaftar di Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Indonesia. Dulu Bursa Efek Jakarta dan Surabaya kemudian digabung menjadi Bursa Efek Indonesia ya. Jadi kita tidak perlu harus pusing lagi memilah-milah mana yang saham yang beneran, mana yang tidak, mana yang buruk. Nah, sekarang kembali ke prinsipnya Wyckoff, kita pilih yang volumenya besar di sini. Jadi kita bisa memilih berurutan berdasarkan kenaikan di sini. Kalau kita naikkan jadi short descending dari besar ke kecil, maka kita akan bisa lihat dari 100 saham yang terdaftar di Kompas 100 itu, Dewa ya yang tadi menjadi contoh itu naik 13,45% setelah sebelumnya juga sempat naik 11%. Jadi selama 2 hari sudah naik 24, hampir 25%. Kemudian ada Gudang Garam, Petro, BRMS. Ini lebih enak karena kita memilih dari yang sudah dipilihkan. Nah, kita lihat di sini. Jadi ini kita klik saja supaya ini apa istilahnya itu bisa kita lihat chartnya. Nah, ini Dewa ya. Yang paling atas Dewa ini naik ya. Kemudian kalau kita mau lihat Gudang Garam, kita klik di sini. Gudang Garam ini ada kenaikan karena ada rencana Menteri Keuangan untuk mengatur ulang cukai rokok dengan
alasan bahwa industri rokok tidak boleh mati ya, karena cukainya ternyata sudah lebih dari 50% dari total harga produksi. Nah, karena kita menggunakan tadi 3 prinsip tadi, supply and demand, kemudian terutama lagi adalah penggeraknya, kita bisa memilih berdasarkan volume ya, descending. Jadi mana yang tertinggi dari volume perdagangan hari itu, dan Dewa termasuk tinggi. Jadi kita juga lihat di sini ada gap up, meskipun kemudian ada perlawanan ya untuk penjualan. Jadi untuk besok kita tidak tahu apakah akan naik lagi atau enggak, sebenarnya akan ada koreksi atau pullback di sini. Kemudian ada GoTo, BRMS, Sampurna, kita lihat di sininya. Ada, nah kita tinggal lihat di sini ada sinyal ya, ada sinyal. Di sini tidak ada sinyal, tapi kita juga bisa lihat bahwa trennya menaik. BRMS ini sudah beberapa lama juga muncul sinyalnya di grup Telegram yang kami buat ya. Kemudian kita lihat karena Kompas 100 di sini market cap-nya juga di level triliun, dan ini lebih memberikan peace of mind ya, peace of mind, bukan ease of mind ya, peace of mind, karena kita tidak perlu khawatir bahwa nanti kita akan membeli saham yang busuk, yang tidak bagus. Karena ini adalah saham pilihan yang dipilihkan oleh Kompas di Kompas 100, dan kita pilih screeningnya. Jadi simpel aja, kita pilih berdasarkan volume yang utama, dan kita menggunakan Kompas 100. Atau kalau kita nggak mau menggunakan Kompas 100, ini kita reset pilihan ini, kita reset ya. Nah, ketika kita reset yang tidak Kompas 100 semua ada muncul, tapi kita juga perlu waspada di sini, jangan sampai kita mencari yang market cap-nya kecil banget, karena ada market cap yang kecil meskipun kenaikan besar, dan volumenya besar. Sebetulnya besar karena relatif ke jumlah saham yang beredar. Kita juga bisa lihat price earning ratio. Kalau kita mau aman, price earning ratio itu ada di levelan di bawah 15 ya, tapi ini juga tidak mutlak, karena ada juga yang PER-nya, price earning ratio-nya besar, tapi juga masih aman untuk dibeli. Nah, yang paling utama di sini, bukan paling utama, yang utama yang mungkin kita juga perlu gunakan untuk memastikan atau meneguhkan bahwa kita benar memilihnya. Di sini ada rekomendasi analis, ratingnya adalah strong buy. Strong buy artinya secara umum BRMS ya, kemudian juga Dewa itu adalah strong buy secara umum. Nah, tinggal bagaimana kita mengatur stop loss-nya dan manajemennya, menghitung position size-nya sehingga tidak sama modal tercurahkan di sana, diatur sehingga kita ketika ternyata hasilnya tidak sesuai, maka masih ada modal yang digunakan untuk perdagangan berikutnya. Nah, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat beraktivitas.